Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Novita Martika Putri di mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara di bab komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Oke, topik diskusi kita hari ini di diskusi 10 yang pertama yaitu silahkan disampaikan kesan kendala juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Dan yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Oke, kita akan masuk pada topik 1, yaitu silahkan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesannya, pembelajaran kelompok atau kolaboratif ini memberikan suasana belajar yang lebih hidup dan partisipatif. Peserta didik atau mahasiswa itu sebenarnya lebih banyak terlibat ya, seperti aktif berdiskusi, kemudian kita itu mau nggak mau saling membantu untuk menyelesaikan masalah atau tugas bersama. Jadi kita tuh punya motivasi untuk segera menyelesaikan masalah atau tugas bersama yang diberikan, apa yang sedang dibahas. Kemudian model ini secara nyata menurut saya bisa meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab kolektif, serta kemampuan berpikir kritis dan sosial. Jika memang dilakukan dengan baik, itu ya. Jadi ada notnya, jika dilakukan dengan baik. Nah, di dalam implementasinya pasti ada kendala. Tidak semua kelompok dapat berjalan efektif. Ada beberapa kendala yang muncul seperti ketimpangan kontribusi anggota kelompok. Jadi ada yang dominan, bisa mengerjakan, ada juga yang pasif. Jadi ini ada dua kemungkinan. Memang orangnya yang satu itu dominan, memiliki sifat dominan, dan yang satunya pasif, atau dia dominan karena terpaksa, sudah tidak ada lagi yang mau bekerja dalam kelompoknya, karena kelompoknya banyak yang pasif, gitu ya. Jadi ada ketimpangan kontribusi anggota kelompok. Biasanya ketika kita melakukan pembelajaran berbasis kelompok atau kolaborasi. Yang kedua, kurangnya keterampilan komunikasi dan kerjasama di antara siswa. Jangankan siswa, mahasiswa pun kadang komunikasinya itu benar-benar kurang. Kerjasamanya apalagi kalau komunikasi tidak ada, kerjasama otomatis berkurang. Karena kunci dari pembelajaran kolaborasi itu adalah komunikasi, gitu ya. Kemudian waktu yang terbatas sehingga tidak semua anggota dapat memahami materi dengan merata. Siswa itu memiliki keterbatasan waktu karena orang tuanya biasanya itu sudah menyusun sedemikian rupa sehingga jadwal mereka itu udah penuh. Apalagi mahasiswa, ditambah lagi mahasiswanya UT itu biasanya adalah orang-orang yang bekerja. Sehingga untuk menyamakan waktu untuk kita berdiskusi itu biasanya sangat-sangat sulit. Dan yang terakhir, guru perlu ekstra waktu dan tenaga untuk memonitor dinamika setiap kelompok. Kalau di dalam konteks sekolah dasar atau tingkat dasar, memang guru itu harus memonitor setiap kelompok untuk memastikan kelompok itu berjalan dengan baik, efektif, dan tugas selesai. Begitu ya. Kalau untuk di perkuliahan, biasanya dosen itu melakukan monitoring ketika kita to web. Dan itu menurut saya sudah bagus, cuman memang kurang, intensitasnya kurang karena to web itu sangat-sangat sebentar begitu ya. Oke, kemudian solusi dan saran dari saya yang pertama, guru sebaiknya memberikan peran yang jelas kepada setiap anggota kelompok. Ini untuk pendidikan dasar, untuk anak-anak sekolah dasar. Untuk dosen, ya, untuk dosen dan mahasiswa di tingkat perkuliahan mungkin bisa dilakukan dengan menanyakan atau cross-check apa peran mereka dalam kelompok. Apa yang kontribusi mereka yang sudah diberikan pada kelompok. Apakah mereka benar-benar berkontribusi atau hanya mereka ikut-ikut saja dan menyimak saja. Itu menurut saya. Yang kedua, gunakan rubrik penilaian yang mempertimbangkan kontribusi individual dan kelompok.
Yang ketiga, lakukan rotasi anggota kelompok secara periodik atau berkala dengan tujuan memperluas kerjasama antar siswa. Jadi ketika kita merotasi atau merubah anggota kelompok secara berkala itu bisa mengajarkan kepada siswa ataupun mahasiswa untuk berkomunikasi atau mempelajari karakter-karakter orang yang berbeda. Dan itu nantinya bisa diimplementasikan saat mereka bekerja. Dan yang terakhir, sediakan sesi refleksi setelah kerja kelompok untuk mengevaluasi proses dan hasil kolaborasi. Ini sangat penting menurut saya ya. Itu saja saran dan perbaikan, kemudian kendala yang menurut saya dihadapi ketika melakukan pembelajaran kolaborasi ataupun pembelajaran kelompok. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan diskusi 2, di mana di diskusi 2 kita diminta melakukan analisis komparasi atau analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum, kemudian dengan sekolah kita secara khusus. Di sini sekolahnya saya ambil SD nomor 4 Tuban karena itu tempat saya bekerja gitu ya, dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Jadi di dalam artikel itu, yang artikel 1 itu berisi struktur kurikulum Finlandia dan yang kedua itu struktur kurikulum Korea Selatan dan Jepang. Begitu ya. Kemudian kita diminta untuk menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Oke. Di sini saya sudah membuat tabel yang berisi perbedaan gitu ya. Jadi perbedaan atau komparasi dari 4 negara dengan sekolah saya. Jadi kita akan bandingkan 5 ini dengan beberapa aspek, kurang lebih ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 9 aspek yang akan saya jelaskan gitu ya. Oke, yang pertama, kalau dilihat dari aspek pendekatan kurikulum, di Indonesia itu terpusat, kemudian fleksibel diimplementasikan berbasis kompetensi dan proyek. Di SD nomor 4 Tuban, implementasinya kontekstual berbasis budaya, jadi budaya Tuban, lingkungan kami, kearifan lokal, kemudian proyek profil pelajar Pancasila atau P5-nya berjalan dengan aktif. Di Finlandia, pendekatan kurikulumnya desentralisasi kuat, kemudian lokalisasi kurikulum dan holistik. Di Korea Selatan, pendekatan kurikulumnya sangat terstruktur dan nasional. Di Jepang, pendekatan kurikulumnya terpusat, disiplinnya tinggi, kemudian berbasis nilai budaya. Kalau dilihat dari ciri pembelajarannya, di Indonesia itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, proyek, tematik kolaboratif. Di SD nomor 4 Tuban, pembelajaran kolaboratif, kemudian literasi, kontekstual, dan integrasi lokal. Jadi kita memasukkan kearifan lokal di pembelajaran ya. Kemudian di Finlandia, problem solving-nya aktif, berbasis pengalaman. Di Korea Selatan, tekan prestasi akademiknya tinggi, jam belajarnya panjang. Di Jepang, fokus pada kerja keras, disiplin, dan self-disiplin. Dilihat dari peran guru, kalau di Indonesia, guru berperan sebagai fasilitator belajar yang dirangsang untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Di SD 4 Tuban, guru diberikan ruang untuk berinovasi dengan pelatihan oleh dinas dan komunitas belajar. Di Finlandia, guru-gurunya sudah profesional tinggi. S2 itu wajib ya. Kemudian mereka juga dipercaya dan mandiri. Di Korea Selatan, gurunya target oriented dan dihargai tinggi. Di Jepang, tanggung jawab moralnya tinggi dan mereka menjadi figur sentral pendidikan. Dilihat dari jam belajar atau jam sekolahnya. Ya, di Indonesia itu 35 sampai 40 jam per minggu. Di SD nomor 4 Tuban sama 35 sampai 38 jam per minggu. Di Finlandia kurang lebih 30 jam per minggu. Di Korea Selatan bisa lebih dari 40 jam termasuk les malam. Di Jepang kurang lebih 40 jam per minggu atau 20 hari
240 hari per tahun, maaf ya. Kemudian dilihat dari penilaian. Dari penilaian di Indonesia berbasis formatif, deskriptif, tidak ada ranking. Jadi sudah beberapa tahun di Indonesia itu tidak menerapkan ranking kalau kita ingat ya. Dan pasti kita tahu karena kita ada di dunia pendidikan. Kemudian SD nomor 4 Tuban, penilaiannya otentik, deskriptif, menggunakan portofolio. Ranking juga nggak ada. Kemudian di Finlandia tidak ada ujian nasional dan tidak ada ranking. Di Korea Selatan ujian nasional ketat atau KSAT. Di Jepang ujian seleksi tinggi, penilaian ketat. Kemudian dilihat kalau tadi aspek penilaian, sekarang dari aspek naik kelas. Di Indonesia tidak wajib tinggal kelas. Pertimbangannya secara holistik. Di SD nomor 4 Tuban, guru dan kepala sekolah fleksibel atau berbasis pemahaman karakter siswa. Tapi sampai hari ini saya belum pernah tahu ada anak yang tinggal kelas. Gitu ya. Jadi sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka dan aturan dari daerah. Aturan dari daerah dan negara kayaknya ya. Jadi tidak wajib tinggal kelas. Jadi tidak ada anak yang tidak naik kelas gitu. Kemudian di Finlandia semuanya naik kelas, fokus ke proses belajar. Di Korea Selatan tinggal kelas bisa terjadi. Di Jepang ketat berdasarkan capaian akademik. Kemudian kita lihat dari aspek profil lulusan. Ya, dilihat dari profil lulusan di Indonesia, pelajar Pancasila bernalar kritis, mandiri, beriman, dan gotong royong. Di SD nomor 4 Tuban menguatkan karakter lokal dan nasional, pembinaan budaya dan etika dijalankan. Di Finlandia, mandiri, percaya diri, berkarakter sosial. Di Korea Selatan, kompetitif, adaptif terhadap industri. Di Jepang, disiplin, menghargai nilai-nilai kebersamaan. Kemudian dari kualitas sarpras atau sarana prasarana. Di Indonesia masih bervariasi, akses TIK belum merata. Di SD nomor 4 Tuban, fasilitas sekolah berkembang, namun keterbatasan infrastruktur masih ada. Kemudian di Finlandia, merata gratis, akses digitalnya sudah tinggi. Di Korea Selatan, sarpasnya sudah canggih dan inklusif. Di Jepang, maju dan efisien, budaya bacanya tinggi. Aspek terakhir yaitu peran orang tua. Di Indonesia mulai diarahkan sebagai mitra sekolah. Di SD nomor 4 Tuban, kita sudah melibatkan orang tua di dalam P5 dan beberapa kegiatan seperti budaya sekolah. Di Finlandia, kuat dan kolaboratif. Di Korea Selatan, sangat dominan, mendukung anak hingga malam hari. Di Jepang, orang tua turut untuk menjamin mutu belajar anak di rumah. Itu kalau saya komparatifkan. Kemudian analisis lebih lanjut yang bisa saya berikan tentang komparasi Indonesia secara umum dengan SD nomor 4 Tuban. Jadi secara umum kurikulum Merdeka telah memberi arah yang tepat pembelajaran diferensiasi, penilaian holistik, serta integrasi nilai karakter melalui profil pelajar Pancasila. Dan SD nomor 4 Tuban merupakan contoh implementasi adaptif dan progresif dari kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memperhatikan lokalitas, budaya, serta potensi peserta didik. Kemudian kalau dikomparasikan Indonesia dengan negara maju, gitu ya. Yang pertama Finlandia. Finlandia itu unggul dalam fleksibilitas, kepercayaan terhadap guru, dan sistem pendidikan tanpa kompetisi ekstrim. Korea Selatan dan Jepang unggul dari sisi ketekunan dan pencapaian akademik, tetapi memberikan tekanan besar terhadap siswa dan guru. Indonesia melalui kurikulum Merdeka mulai menempuh jalan tengah, jalan tengah yang seimbang antara humanisasi pendidikan dan tuntutan. Oke, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi, penghujung pemaparan pemikiran saya. Saya membuka pintu yang lebar-lebar untuk diskusi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dadah.